Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Memerlukan penanganan yang sesegera mungkin, karena kalau gelombang besar atau cuaca ekstrim kembali datang, pasti akan meluluhlantahkan hal yang lain. Nah, di sana kami temukan juga masih banyak minyak goreng merek tertentu, itu sebagian sudah disalurkan, tapi... Selamat pagi. Dari kawasan Bukit Waluyo Indah, inilah Warta Kepton. Sari berita penting. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Fajar Ishak Daeng Jaya, meminta infrastruktur yang rusak pasca cuaca ekstrim di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton Selatan segera diperbaiki. Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama Satgas Pangan Polres Bau-Bau melakukan peninjauan stok minyak goreng di sejumlah pasar retail dan distributor. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya, hari ini Sabtu 26 Februari 2022 bersama saya, Laode Muhammad Syekh Ribul. Saudara, sebelum kita awali berita yang pertama, terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Pada Jumat kemarin, tercatat jumlah pasien yang terkonfirmasi positif terpapar COVID-19 bertambah sebanyak 49.447 pasien. Jumlah ini lebih sedikit dari jumlah angka pasien yang terkonfirmasi positif terpapar COVID-19 pada hari sebelumnya, yakni 57.426 orang. Dengan tambahan angka positif berjumlah 49.447 orang, maka total jumlah pasien yang terkonfirmasi positif akibat virus corona menjadi 5.457.775 orang. Di hari yang sama, pasien sembuh bertambah 61.361 kasus, sehingga totalnya menjadi 4.736.234 kasus. Selain itu juga tercatat pasien meninggal bertambah 244 kasus, sehingga total pasien meninggal dunia menjadi 147.586 kasus. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Fajar Ishak Daeng Jaya, meminta infrastruktur yang rusak pasca cuaca ekstrim di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton Selatan segera diperbaiki. Selengkapnya, mengenal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Memerlukan penanganan yang sesegera mungkin, karena kalau gelombang besar atau cuaca ekstrim kembali datang, pasti akan meluluhlantahkan hal yang lain. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Fajar Ishak Daeng Jaya, meninjau sejumlah kerusakan infrastruktur di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton Selatan pasca cuaca ekstrim yang terjadi 21 Februari lalu. Politisi Partai Hanura ini turun bersama tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sultra melihat kerusakan talut penahan ombak di Kelurahan Wameo, Kota Bau-Bau yang jebol sekira 100 meter. Kemudian dirinya juga melihat kerusakan talut pelabuhan rakyat di Kelurahan Bone-Bone yang menghubungkan pelayaran antara Kota Bau-Bau dan Pulau Batu Atas, Buton Selatan. Itu juga kerusakannya cukup parah saya kira, dan itu memerlukan penanganan yang sesegera mungkin, karena kalau gelombang besar atau cuaca ekstrim kembali datang pasti akan meluluhlantahkan hal yang lain, dan itu bisa kemudian berakibat pada bangunan-bangunan yang ada di sana. Apalagi kita lihat bersama bahwa cuaca ekstrim yang kemarin itu menimbulkan banjir rob, banjir dari luapan dari air laut akibat gelombang tinggi ya. Usai meninjau infrastruktur rusak di Kota Bau-Bau, Fajar Ishak bersama tim BPBD Sultra meninjau kondisi jalan provinsi di Buton Selatan yang juga porak-poranda sepanjang 150 meter akibat hantaman gelombang laut.
Tidak hanya itu, dirinya juga meninjau langsung lokasi longsor di belakang SMA Negeri 4 Sampolawa. Di bagian belakang SMA ini kan tebing yang berbatasan langsung dengan laut yang ada di belakang begitu. Dan kemudian ternyata sudah sangat membahayakan kelangsungan anak-anak didik di sini dan bangunan-bangunan yang ada di belakang. Di sana ada bangunan perpustakaan, ada ruang kelas belajar yang terancam juga ambruk kalau tidak cepat ditangani. Dan itu juga setelah kami cek ke bawah, luasannya ternyata kurang lebih 150 meter, tingginya 12 meter. Atas kondisi itu, Fajar Ishak meminta instansi terkait Pemprov Sultra segera melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak pasca cuaca ekstrim. Dirinya juga telah melakukan rapat koordinasi dengan Pemkot Bau-Bau untuk menginventarisir kerusakan infrastruktur agar diketahui mana yang menjadi kewenangan Pemprov Sultra dan pemerintah kabupaten kota untuk dilakukan perbaikan secepatnya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Kota Bau-Bau tahun 2022 telah dimulai, yang secara resmi dibuka pelaksana tugas PLT Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse bertempat di Rumah Jabatan Wali Kota Bau-Bau Kamis kemarin, 24 Februari 2022. MTQ tahun ini diikuti oleh 127 orang peserta yang berasal dari 8 kecamatan sekota Bau-Bau. Dari jumlah tersebut, 67 orang mengikuti cabang lomba seni baca Al-Quran, 38 orang mengikuti lomba cabang hafalan Al-Quran, dan sisanya terdiri dari 10 regu yang mengikuti syahril Al-Quran. Pelaksanaannya dijadwalkan akan berlangsung selama 4 hari, yakni mulai dari tanggal 24 sampai dengan 28 Februari 2022. Laode Ahmad Monianse yang juga Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kota Bau-Bau ini berharap melalui syiar MTQ yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap upaya semua pihak, khususnya dalam menghadapi penyebaran varian baru COVID-19 Omicron. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama Satgas Pangan Polres Bau-Bau melakukan peninjauan stok minyak goreng di sejumlah pasar retail dan distributor. Tim menemukan ratusan dos stok minyak goreng yang belum tersalurkan ke pasar. Dan selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko. Membawa bendera daerah kita pada tiang tertinggi di setiap turnamen. Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kota Banyak minyak goreng merek tertentu itu sebagian sudah disalurkan, tapi Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdak Perin bersama Satgas Pangan Polres Bau-Bau yang dipimpin Kasat Reskrim melakukan sidak sekaligus pemantauan langsung ketersediaan stok minyak goreng di sejumlah retail atau pasar modern serta di tingkat distributor pada Jumat pagi. Kepala Disperdak Perin melalui Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi Nasir mengatakan pada 2 pasar modern yang dikunjungi stok minyak goreng dengan harga eceran tertinggi atau HET mengalami kekosongan, namun yang tersedia hanyalah minyak goreng dengan harga di atas 20.000 per liternya. setelah itu kami bergeser ke gudang salah satu distributor di Wajo, Negaraya. Di sana kami temukan juga masih banyak minyak goreng merek tertentu, itu sebagian sudah disalurkan, tapi sebagian memang ada tersimpan karena dia masih harga normal, belum berlakukan harga eceran tertinggi, karena belum ada perintah dari distributor pusat, Makassar atau Jakarta. Menurut pengakuan pihak distributor, lanjut Nasir, ratusan dos minyak goreng berisi minyak ukuran 1 liter itu sudah dibawa ke pasar, namun para pedagang masih memiliki banyak stok minyak goreng non-head, sehingga pembeliannya dibatasi dengan alasan akan menghabiskan stok lebih dulu. Sehingga tadi Pak Kadis dan Pak Kasat Reskrim Kota Bau melihat langsung dan memberikan perhatian serta memberikan penyampaian kepada pihak distributor agar itu bisa disalurkan secepatnya kalau sudah ada ketentuan dari distributor pusat. Mantan Sekdin Kominfo Kota Bau-Bau itu juga menyebutkan
Meski ditemukan stok minyak 1 liter yang belum tersalurkan ke pasaran, namun hal itu bukan merupakan praktik penimbunan dan masih dalam tahap kewajaran. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Dan kita ke berita yang terakhir. Kejuaraan Popda Bau-Bau tahun 2022 resmi digulirkan. Sedikitnya ada 4 cabang lomba yang diperlombakan. Peserta terbaik akan melanjutkan pertandingan dalam kejuaraan Popda tingkat provinsi di Kendari. Selengkapnya kembali reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Membawa bendera daerah kita pada tiang tertinggi di setiap turnamen. Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kota Bau-Bau mulai bergulir yang ditandai pembukaan secara resmi oleh pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse di lapangan Kota Mara Jumat sore. Ada 4 cabang lomba yang diperlombakan, masing-masing sepak takraw, pencak silat, bulu tangkis, dan bola basket. Pesertanya terdiri dari siswa-siswi SMA, SMK, MA, dan SMP MTSN negeri dan swasta sekota Bau-Bau. Laude Ahmad Monianse sangat mengapresiasi diselenggarakannya kegiatan ini karena sebagai ladang pembibitan atlet-atlet muda daerah. Dikatakannya, Popda yang diselenggarakan ini tidak hanya sekedar menggugurkan program yang telah direncanakan di Spora, namun lebih dari itu harus lebih dioptimalkan sehingga menghasilkan atlet-atlet baru yang akan memperkuat masing-masing cabang olahraga untuk bisa membawa nama baik daerah. Membawa bendera daerah kita pada tiang tertinggi di setiap turnamen. Ini yang sekira menjadi kehausan daerah ini, haus akan prestasi-prestasi olahraga yang selama ini sudah sering ditorehkan, namun belakangan kita sedikit menurun. Monianse berharap wasit juri dapat memimpin pertandingan dengan sebaik mungkin sebab kualitas pertandingan sangat ditentukan oleh kualitas wasit juri. Untuk itu, melalui Popda ini, Monianse berharap lahir atlet berprestasi yang siap bertanding di level berikutnya, yakni di tingkat provinsi bahkan di tingkat nasional. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Saudara, demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Fajar Ishak Dengjaya, meminta infrastruktur yang rusak pasca cuaca ekstrim di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton Selatan segera diperbaiki. Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama Satgas Pangan Polres Bau-Bau melakukan peninjauan stok minyak goreng di sejumlah pasar retail dan distributor. Tim menemukan ratusan dos stok minyak goreng yang belum tersalurkan ke pasaran. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syafribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.